Kemudian kita berada di majelis ilmu sampai menjelang terbitnya matahari, terbitnya syuruk. Ya. Dan nanti kita lanjutkan dengan sholat 2 rakaat, ya, sholat syuruk. Yang mudah-mudahan nambah nilai ibadah kita dalam bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Salawat dan salam kita aturkan buat junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Di dalam surah Fatir ayat 29 dan 30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Innal ladzina yatsluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitabullah wa aqamus shalah dan mendirikan salat wa anfaqu mimma razaqnahum dan mereka menafkahkan sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka sirra wa alaniyah, baik secara sembunyi, sir tidak diketahui oleh orang, wa alaniyatan ataupun secara terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka adalah orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak ada ruginya. Liwafiyahum ujurahum, agar Allah menyempurnakan pahalanya, wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Dan Allah menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha mensyukuri. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ayat ini menjelaskan kepada kita tentang suatu perniagaan. Jadi Allah mengungkapkan apa yang kita lakukan ini seperti orang berbisnis, tijarah. Karena dalam bisnis itu semua orang ingin mendapatkan keuntungan. Hanya saja kalau berbisnis dengan sesama manusia, ada 3 kemungkinan. Pertama, untung sesuai dengan harapan kita. Kemudian yang kedua, pulang modal. Dan yang ketiga, rugi. Jadi itu kemungkinan kalau kita berbisnis. Namun Rasulullah SAW itu menyampaikan kepada kita bahwasanya tis'ata a'syar mimba birizki fit tijarah. 9 dari 10 pintu rezeki itu dari bisnis. Makanya bisnis itu sering dilakukan di mall. Ya. Karena kalau dalam bahasa Arab, mall itu mal harta, ya, jamak dari amwal. Jadi kalau kita ingin mendapatkan harta, ya pergilah ke mall, ya, berbisnis di mall. Ya, itu hanya untuk menyesuaikan bahasa saja. Ya. Ya, jadi intinya adalah orang yang berbisnis itu kalau ingin mendapatkan keuntungan, yaitu dengan berbisnis. Rasulullah SAW mencontohkan sebagai seorang pedagang. Dan Rasulullah itu kaya raya sebetulnya. Ya, hanya saja kemudian kekayaan tersebut dia bagi-bagi kepada sahabat-sahabatnya. Ya, sampai kemudian beliau tidak mempunyai apa-apa lagi. Karena Rasulullah itu sangat pemurah. Ya, bahkan di Ramadan itu paling pemurah kalau bulan suci Ramadan. Bertambah pemurah. Nah, ini kan yang berkaitan dengan persoalan duniawiyah. Tapi ada bisnis yang berkaitan dengan keuntungan ukhrawiyah. Jadi keuntungannya itu adalah ukhrawiyah. Di akhirat kita beruntung. Walaupun di dunia pun sebetulnya Allah juga memberikan nilai-nilai keuntungan juga. Walaupun tidak secara
konkret ya. Hanya diberikan semacam isyarat-isyarat ya bahwasanya kalau orang melakukan bisnis ini itu mendapatkan juga keuntungan. Ya. Kenapa? Karena dia telah melakukan sesuatu yang mendatangkan rahmat Allah. Karena rezeki yang kita terima itu diberi oleh Allah. Allah yang memberikan, kita hanya menerima. Maka karena kita hanya menerima, maka sesuai dengan yang memberi. Ya. Dan kemampuan kita untuk menikmati karunia Allah itu dibatasi kalau di dunia ini. Dibatasi. Ya. Apa pembatasannya? Ya, perut kita. Kalau itu yang berkaitan dengan makan dan minum. Ya, kalau berkaitan dengan kesenangan-kesenangan indera kita, ya, melihat keindahan, mendengar suara-suara yang indah, itu pun juga dibatasi oleh Allah. Ya. Kalau sudah 50 tahun katanya, ya, itu sudah harus pakai kacamata. Ya, sudah dibatasi oleh Allah. Ya, lama-lama ya penglihatan sudah mulai kabur. Ya, makanya kan ada istilah kan kalau mata sudah mulai kabur, nah gitu kan, ya, kulit sudah mulai kendor, ya, kalau jalan sudah mulai menekur. Jadi cuma kalau umur kita sudah uzur itu jalan pun mulai menekur. Beda dengan anak muda, ya, jalannya tegap, ya. Tapi kalau sudah tua, nah, yang banyak dipandang itu adalah tanah, gitu ya. Ya. Walaupun mungkin itu maknanya adalah kapan saya masuk tanah. Gitu. Ya, itu kenikmatan dunia dibatasi oleh Allah. Ya. Nah nanti dari akhirat itu nikmat itu justru bertambah-tambah. Ya. Karena di dalam ayat ini Allah mengatakan liwafiyahum ujurahum. Allah akan menyempurnakan balasan pahalanya wa yazidahum min fadlih. Allah tambah lagi. Ya. Jadi bertambah-tambah begitu. Makanya kalau di surga itu ahli surga itu ungkapan dia itu adalah puji dan syukur pada Allah. Ya, puji dan syukur. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza gitu. Ya, kenapa? Karena kenikmatan itu tidak ada satupun yang mengecewakan. Dan tidak ada dampak negatif sedikit pun. Dan tidak ada susah payahnya, enggak ada. Walaupun misalnya ya pohon durian itu kan termasuk pohon yang tinggi, ya. Pohon durian tinggi, kelapa juga tinggi, ya. Kalau sekarang orang kalau mau mengambil durian itu kalau tidak menunggu dia jatuh, ya dia panjat. Kelapa juga begitu, ya. Bahkan di beberapa daerah itu dipergunakan jasa monyet, ya, atau beruk gitu ya, untuk memanjat pohon kelapa, ya. Tapi manusia juga ada, ya, punya kemampuan seperti itu. Nah, tapi kalau di surga ada nggak pohon durian? Ada, ya. Tetapi mudah untuk dipetik. Nah, begitu kan, mudah untuk dipetik. Kelapa juga ada, mudah untuk dipetik. Ya, entah kemudian pohonnya itu yang turun gitu kan, ketika kita menginginkan, aduh kelapa ini kelapa muda ini, ya, turunlah kelapa itu. Ya, lalu kemudian kita ingin meminum airnya, ya, gimana caranya? Pisau nggak ada, ya, terbelahlah dia. Nah, gitu kan, terbelahlah begitu, ya, kita minum, ya, dengan cangkir-cangkir yang datang kemudian penghuni surga begitu kan, anak-anak membawa cangkir yang dari emas, ada yang dari perak segala macam begitu. Ya, itu kenikmatan, makanya kenikmatan surgawi ini sulit untuk digambarkan. Rasulullah pun pernah mengungkapkan dengan kalimat mala ainu ra'at wala uzunun samiat wala khatara fi qalbi bashar. Ini sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia. Tidak pernah terdengar oleh telinga manusia. Tidak pernah terkhatir, ya, tergores sedikit pun di hati manusia. Itu kenikmatan surgawi. Dan ini diberikan oleh Allah kepada orang yang berbisnis dengan Allah. Nah, jadi Allah mengatakan, ya, yarjuna tijaratan lan tabur. Orang yang berbisnis dengan Allah. Nah, dalam ayat ini ada tiga perbuatan di mana orang yang melakukan perbuatan ini sedang berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali adalah yatsluna kitaballah. Itu orang yang membaca kitab Allah. Di sini penggunaan kata-kata tilawah ini menandakan bahwa membacanya itu tidak asal baca. Ya, tidak asal baca saja. Ya. Jadi harus ada kode etiknya. Ada adab etikanya dalam membaca Al-Quran. Kalau para ulama-ulama dahulu, kalau mereka itu membaca Quran, ya, itu dalam kondisi badan suci. Dalam kondisi bersih.
Dia mandi dulu, ya, bahkan menghadap kiblat. Nah, begitu kan? Menghadap ke arah kiblat, dia baca. Dan dibacanya dengan apa? Dengan tartil, ya, itu disebut dengan tilawah tadi. Watul Quran tartilah. Tidak dibaca terburu-buru, juga tidak terlalu lambat. Ya, jadi sedang begitu, ya. Dan kemudian memperhatikan hukum-hukum daripada tajwidul Quran. Ya, makanya ilmu tajwid ini termasuk salah satu ilmu yang dikategorikan oleh para ulama, ya, ilmu yang wajib. Nah, gitu kan. Jadi kalau ada misalnya istilah bid'ah wajib, bid'ah tapi wajib. Nah, itu mempelajari ilmu tajwid. Kenapa? Karena tidak diajarkan oleh Rasulullah. Ya, hanya ulama mengambil itulah hebatnya ulama itu. Ya, dia mengambil kesimpulan, ya, dengan mendengarkan Rasulullah, para sahabat, ya, para tabi'in. Nah, lalu kemudian dia simpulkanlah begitu. Oh, kalau ini namanya idgham, ini namanya iqlab, ini namanya ikhfa. Ya, oh kalau ini didengungkan, ini dipanjangkan. Ya, nah itu lahirlah ilmu tajwid. Ya. Kemudian juga ketika menafsirkan Al-Qur'an, lahirlah ilmu tafsir. Ya, oh ini ayatnya mutlak, oh ini ayatnya muqayyad. Nah, begitu kan? Ini ayatnya umum, ini ayatnya khusus. Nah, oh ini nasikh, ini ada mansukhnya. Ya, ini ada asbabun nuzulnya, ini tidak ada asbabun nuzulnya. Nah, lahirlah ulumul Quran. Ya, makanya kan seorang ulama itu setidak-tidaknya, ya, itu ada 12 fan ilmu yang harus dikuasainya. Ya, di samping dia menghafal Quran dan hadis. Ya, jadi hafiz Quran itu bagi para ulama itu sudah satu hal yang memang seharusnya begitu. Ya, kalau ingin menjadi ulama, kalau kita ini kan cuma mengikuti. Ya, kita ini disebutnya apa? Muttabi lah begitu ya. Kalau di dalam khazanah, ya, keilmuan Islam itu ada 3 istilah. Pertama muqallid, yang kedua muttabi, yang ketiga mujtahid. Nah, begitu kan? Nah, kalau orang sekaliber misalnya Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, ya, itu sudah sampai ke tingkat namanya mujtahid. Ya, mujtahid, ya. Ibnu Taimiyah juga dikategorikan sebagai mujtahid. Ya, sudah sampai kepada tingkat mujtahid. Ya. Nah, jadi kalau yang lain-lain itu ada yang disebut dengan mujtahid fatwa, ya, mengikuti fatwa dari imam mujtahid dan dia paham. Seperti Imam Nawawi misalnya, Imam Nawawi Ad-Dimashqi. Ya, itu mujtahid juga tapi fatwa karena dia mengikuti jejaknya, ya, pendahulunya, gurunya Imam Syafi'i. Ya, makanya kan dia tulislah misalnya sebuah kitab namanya Syarah Muhazzab, ya, Al-Majmu' Syarah Muhazzab. Itu kitab fikih yang memuat berbagai dalil-dalil yang kemudian disimpulkan. Ya, ada juga dalam mazhab Hambali Al-Mughni Ibnu Qudamah. Ya, itu dalam mazhab Hambali. Jadi para ulama itu luar biasa. Nah, satu hal yang sangat menarik, adab etika antar ulama yang berbeda itu tidak saling menjatuhkan. Nah, tidak saling menjatuhkan, saling menghormati, harga menghargai. Ya, jadi ketika Imam Asy-Syafi'i itu sholat di masjid di Kufah, ya, Kufah atau Basrah antara salah satu 2 kota besar itulah di Irak. Ya, kan di situ Imam Abu Hanifah. Dan Imam Abu Hanifah itu sudah meninggal. Ya, sudah meninggal. Ya. Nah, lalu kemudian Imam Syafi'i menjadi imam subuh, ya, di masjid itu, masjid jami'nya. Ya, ternyata tidak kunut. Nah, gitu kan, tidak kunut subuh. Ya. Lalu ditanya oleh muridnya, Tuan Guru, kan biasa kita kan kunut subuh. Kenapa kita enggak kunut hari ini? Saya menghormati Tuan Guru kita di sini, ya, ulama besar, ya, yang tidak kunut semasa hidupnya. Ya, karena dalam pemahaman daripada Abu Hanifah mungkin ya kunut tidak perlu dilakukan di subuh hari itu, ya. Hanya mungkin memang persoalan kunut ini kan ada 2 pendapat. Pendapat pertama, kunut yang dilakukan itu hanya kunut nazilah gitu ya. Ketika ada masalah-masalah berat gitu kan, seperti sekarang ini misalnya, ya, kita berdoa dengan doa tolak bala misalnya kan. Allahumma, ya Allah, ya, idfa'annal ghala wal waba wal bala wal fahsya wal fitan misalnya kan. Nah, itu ada yang begitu pemahamannya. Tapi ada juga yang memahaminya, ya, kalau Imam Asy-Syafi'i termasuk Imam Nawawi Ad-Dimashqi, kalau kita baca dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, kan ada Imam Nawawi itu menulis kitab namanya Al-Azkar. Itu kumpulan zikir-zikir. Kalau bagi beliau itu hafal semua. Ya, hafal semua itu, zikir-zikir itu. Semuanya tebal ini 1 jilid. Ya. Nah, di dalam itu beliau memuat hadis tentang Rasulullah itu kunut sampai akhir hayatnya. Adapun bacaannya itu tidak diinikan,
ya, tidak dijelaskan apa bacaan yang dibaca oleh Rasulullah SAW, hanya saja para ulama memilih, ya, ketika Rasulullah mengajarkan kepada cucunya, ya, Allah mahdini fiman hadait, ya, dalam kunut witir, ya, nah, itu dipakai karena ini ada apa namanya, ada redaksinya dari Rasul lah, kira-kira begitu, ya. Tapi para ulama memahami bahwasanya kunut subuh itu boleh dengan doa apa saja, asal doa-doa yang berkaitan dengan keselamatan. Ya, makanya ada yang membuat Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa ansurna wal muslimin. Bahkan ada juga dengan selawat asygil itu kan, ya apa namanya, dengan doa-doa yang lain. Nah, baik. Jadi kita kembali kepada ayat ini, kitabullah, yatsluna kitaballah. Orang yang membaca kitabullah. Ya. Jadi Al-Qur'anul Karim ini adalah kitab yang harus kita baca sepanjang hayat kita. Ya, sepanjang hayat kita. Ya. Jadi bukan hanya kadang-kadang, bukan hanya ketika kita mengalami ada musibah gitu misalnya, lalu kita baca surah Yasin itu dianjurkan baca setiap malam itu. Ya. Surah Al-Muluk itu dibaca setiap malam. Ya, Rasulullah itu sebelum tidur diantara yang surah yang tidak ditinggalkannya itu adalah Sajadah, Al-Muluk, ya. Ya, ada beberapa surah yang Rasulullah itu selalu baca sebelum tidur. Ya, kalau ayat kursi itu sudah jelas, Amanah Rasul sudah jelas itu. Ya, Al-Fatihah apalagi Qul Huwallahu Ahad udah benar-benar dibaca terus itu, bahkan 3 kali dibacanya supaya kita tidur itu dalam kondisi membaca Al-Qur'an secara utuh. Ya, kalau kita baca Qul Huwallahu Ahad 3 kali sebelum tidur. Nah, jadi Al-Qur'anul Karim ini kita baca supaya hati kita ini menjadi hidup. Ya, karena Al-Qur'an itu dia merupakan firman dan dia mukjizat. Ya, jadi mukjizat. Jadi dari baca, makanya membacanya itu tidak boleh diam gitu. Ya, jadi kalau bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu baca Quran itu harus ada suaranya. Cuma kalau orang di tempat yang ramai tentu kita nggak boleh mengencangin suaranya. Ya, jadi kita membacanya itu. Katakan auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah. Nah, jadi dibaca gitu. Ya, jadi lisan kita itu mengeluarkan ada apa namanya suaranya begitu. Itu namanya tilawah. Ya, jadi bukan dilihat, itu kan ada orang lihat HP gitu kan. Ya memang itu dapat pahala juga begitu ya. Cuman pahalanya tentu kurang. Ya, ini pahala mata. Tapi kalau kita baca mushaf, ya. Jadi kalau membaca itu harus ada mushaf, ya. Mushaf yang kita lihat begitu. Nah, mushaf itu ada yang mushaf Android gitu kan. Nah, kalau dulu kan mushafnya begini. Jadi kalau dengan HP ya menjadi mushaf juga ketika dibuka. Makanya hati-hati kalau misalnya kita sedang baca Quran, tiba-tiba mau ke toilet misalnya. Langsung main masukin aja ke dalam kantong kita. Sementara masih dibuka gitu. Nah, itu nggak boleh itu. Harus ditutup dulu, close dulu. Keluar dulu dari dari tayangan itu. Ya, supaya kita tidak memasukkan Al-Quran ke dalam toilet begitu. Ya, jadi harus ditutup begitu. Nah, jadi itu membaca tilawah ya. Jadi dibaca dengan dengan suara yang terbagus begitu, yang terindah yang Allah berikan. Karena para sahabat Nabi itu rupanya ada yang memang suaranya bagus ya. Rasulullah kalau melewati masjid kan, melewati dulu kadang-kadang rumah para sahabatnya, dia dengarin itu. Siapa nih yang baca? Ya Abdullah bin Mas'ud, oh begini baca suaranya. Oh misalnya Sayyidina Ali begini bacaannya ya. Abu Bakar, Umar, ini dia tahu itu. Ya, jadi ada sahabat Nabi itu yang suaranya bagus, bahkan disuruh oleh Rasul untuk membaca di hadapan Rasul. Jadi Rasul itu menghayati betul bacaan itu. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran kan dikatakan wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadum imana. Kalau dibacakan, ya. Jadi memang ada perbedaan juga sepertinya begitu ya. Kita membaca sendiri atau dibacakan. Ya, jadi ada suatu saat kita harus mendengarkan bacaan dan itu menjadi suatu kenikmatan sendiri. Ya, ada 2 orang anak yang viral juga gitu ya. Sudah bahkan disebut dengan Quranic Google, nah gitu kan, ya Google-nya Qurannya Google gitu, ya namanya Ahmad dan namanya satu lagi Ahmad, satu lagi siapa itu namanya ya. Nah jadi anak ini masih kecil, ya sejak umur 11 tahun, 12 tahun dibina, dididik oleh seseorang itu hafal Quran 30 juz. Bukannya sekedar hafal Quran 30 juz saja, mampu untuk menjelaskan ayatnya di mana kalimat apa saja begitu kan, disuruh membaca, coba kamu sambung ini kalimat amtorna misalnya kan, dibaca begitu kan. Jadi Al-Quran sudah melekat pada dirinya, ya. Jadi betul-betul bersih jiwanya, ya bersih jiwanya. 30 juz,
Dan sekarang kedua-duanya itu mempelajari dua bahasa Arab dan bahasa Inggris. Jadi ketika dibawa ke Arab, kan, dia bisa menjelaskan dalam bahasa Arab, ya ayat berapanya gitu, fasih bahasanya. Ya, ketika misalnya dibawa lagi orang bertanya bahasa Inggris, dia bisa juga menjelaskan dalam bahasa Inggris. Ya, jadi betul-betul Allah bukakan pencerahan hatinya. Inilah yang disebut dalam Al-Quran itu walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min muddakir. Kami telah mudahkan Al-Quran untuk dihafal. Siapakah yang mau menghafalnya? Ya, hanya saja kenapa kita merasa sulit untuk menghafalnya? Akan begitu kan? Kenapa kita merasa sulit menghafalnya? Padahal itu dimudahkan oleh Allah. Kenapa? Karena semangat kita itu tidak kuat. Ya, tidak kuat semangatnya, ya. Lebih banyak semangat itu kendor gitu. Ya, kalau semangatnya kuat, ya menjadi kenikmatan, enggak terasa waktu berlalu dengan baca Quran. Makanya orang-orang yang berbisnis Allah itu dengan baca Quran itu tidak akan ada ruginya. Enggak ada ruginya walaupun dia menghabiskan waktu berjam-jam. Ya, membaca Quran, ya. Dan orang yang membaca Quran itu nanti di hari akhirat dia akan diangkat derajatnya oleh Allah sesuai dengan seberapa banyak dia membaca Al-Quran. Iqra, ya, baca, ya, warta, naik. Ya, jadi naiklah derajatnya begitu kan dengan membaca, baca. Dan kemudian Al-Quran yang dibacanya itu nanti akan menjadi penolongnya. Sampai Nabi pernah mengatakan begini, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah oleh engkau Al-Quran karena nanti pada hari akhirat, pada hari kiamat, dia akan datang menjadi penolongmu, ditolong oleh Allah. Ya, jadi orang ini akan dibantu, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena membaca Al-Quran. Jadi lidah kita ini kan nanti ditimbang. Ya, dalam hidup ini kan kita banyak ngomong. Ya, banyak ngomong, ya. Coba Pak Pudin misalnya setiap datang orang yang lewat ya ke tokonya kan disapa. Ya, sapa ditawarkan gitu kan. Pokoknya dalam sehari itu coba sekali direkam. Ya, direkam kita ngomong itu ada berapa banyaknya kita ngomong sehari gitu. Berapa kata begitu. Ya, sampai ada orang ya membandingkan antara wanita dan laki-laki itu beda gitu. Ya, kalau wanita itu sampai 10.000 kata, kalau enggak sampai 10.000 enggak puas dia. Nah, gitu. Ya, kalau laki-laki kita berapa ribu gitu. Ya, nah sampai demikian begitu. Jadi kalaupun dia tidak diajak ngomong sendiri dia. Ya, ada orang kita enggak ngajak ngomong gitu kan, duduk di samping kita. Entah kenapa, mau kemana Pak? Dia nanya sendiri. Habis itu ya ngobrol. Ya, ngobrol. Karena memang ada tuntutan lidah itu untuk untuk berbicara. Ya, makanya harus disitulah kenapa kita disuruh diam kalau enggak mengatakan yang baik itu. Karena memang umumnya orang itu pengen ngomong. Ya, pengen ngomong kalau ada lawan bicaranya begitu. Ya, di angkot, kita naik angkot, naik bis misalkan, enggak kenal dengan orang, naik pesawat, enggak kenal orang di samping kita. Tiba-tiba dia ngomong, ya, ngajak kita ngobrol gitu. Ya. Aduh, ya panjang jauh juga perjalanan kita Pak ya. Nah, itu udah mulai itu. Ya. Nah, kemudian baru mulai apa usaha Bapak ya. Wah, bisnis ini. Gimana ceritanya? Kok bisa berbisnis begitu? Oh, udah panjang ceritanya. Ya, nah itu manusia bicara. Makanya kan kenapa lisan kita nanti dihisap. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Maka ketika ada orang yang dia mampu mengendalikan lisannya untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, maka disebut oleh Rasulullah faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah. Jadi ada satu hadis dalam kitab Mukhtasarul Ahadits An-Nabawiyah itu kata Nabi begini, arbaun. Nah, ini dimulai dengan kata-kata arbaun. Arbaun man u'tiyahunna faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah. Jadi ada empat hal ya, kalau orang itu dikasih yang 4 ini, jadi kalau kita mendapatkan yang 4 ini, itu sudah mendapatkan kenikmatan dunia dan hari akhirat. Pokoknya itu sudah enggak ada lagi begitu, dapat tuh nikmat dunia dan hari akhirat, kebaikan dunia dan kebaikan hari akhirat. Yang pertama sekali lisanun zakirun, orang yang kalau lisannya berzikir. Banyak zikirnya daripada daripada gosipnya. Ya, daripada cerita ngalor ngidulnya. Ya, jadi banyak zikirnya begitu. Ya, makanya Nabi mengatakan qul khairan aw liyasmut. Katakan Nabi atau diamlah begitu kan. Zikir, ya, banyak zikir. Makanya ibadah-ibadah kita itu kalau kita perhatikan semua perintah Allah itu mulai daripada sholat, puasa, zakat dan haji itu enggak pernah lepas dari zikir. Ya. Kalau misalnya kita berzakat, kita berzikir. Ya. Apa zikir kita? Ya, itu doa itu. Ya, didoakan begitu orang yang berzakat itu. Ya, ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abaqaita. Ya. Lalu kemudian ya amin, ya kita berdoa begitu. Zikir. Ya, salat misalnya begitu kan. Zikir isinya. Ya, mulai kita takbir sudah zikir pada Allah, Allahu Akbar. Ya, lalu kemudian kita baca Al-Fatihah misalnya udah zikir di situ. Ya.
kemudian kita ruku, sujud, ya zikir. Haji apalagi, itu penuh dengan zikir semuanya. Apalagi ketika kita wukuf di Arafah, ya mulai dari tergelincir matahari sampai terbenam matahari, mintalah kepada Allah. Ya, cuman godaan orang yang haji, boleh tanya kepada yang haji itu, justru pada saat itu ngantuk luar biasa. Ya, pengennya tidur gitu. Bangunnya apa? Sudah menjelang maghrib. Ya, lewatlah waktu mustajab. Ya, itu mustajab itu. Dan itu saatnya kalau dapat kita berdoa itu di alam. Ya, tapi orang kan di tenda gitu kan. Nah, kalau di tenda udah banyak ngobrol. Ya, begitu ngaji sebentar kan, ajak ngobrol ke kawannya. Dan nikmat sekali ngobrol itu. Ya, nah tahu itu, nikmat ngobrolnya itu kalau lagi wukuf itu. Ya, nah jadi intinya adalah zikir. Ya, jadi makanya kan banyak berzikir dalam Quran itu kan disebutnya kan wadzkurullaha dzikran katsira. Bisnis juga begitu. Ya, fa iza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadzkurullaha katsiran. Kenapa orang berbisnis disuruh menyebut nama Allah banyak-banyak gitu kan? Karena banyak dosanya. Ya. Dosanya yang paling banyak itu dosa apa ya? Dosa mata kali ya. Ya, karena setiap orang yang lewat kan dipandang semua, ya. Ada yang muda, ada yang tua, ada yang macam-macam begitu kan. Itu masih setiap yang lewat itu pasti ada respon dari mata kita. Ya, kadang-kadang ya senang dia kan, ya, melihat yang apa namanya yang muda-muda begitu lewat. Ya, apalagi kalau orang apa namanya menjual yang disenangi oleh anak muda. Ya, pasti yang muda-muda yang datang itu, ya, di depan semua begitu kan. Udah sama mata. Ya, tapi kemudian kan Allah kemudian berikan satu apa namanya pengimbangnya. Apa pengimbangnya? Ya baca Quran. Ya. Setelah kita misalnya seharian misalnya yang dipandang itu yang begitu, malam hari baca Quran. Baca Quran sebanyak-banyaknya. Nanti ditimbang. Ya, ditimbang begitu. Begitu ditimbang ternyata lebih berat kebaikannya. Mata kita itu aman. Ya. Telinga kita juga begitu. Kemana kita pergi? Yang kedengarkan suara apa? Musik. Ya. Musik di mana-mana musik ya. Karena memang telinga kita senang dengan suara yang indah-indah. Ya, memang itu karakternya lah begitu ya. Nah, justru disitulah kemudian kenapa kita harus banyak mendengarkan ayat-ayat Allah supaya ada pengimbangnya. Ya, lisan juga begitu. Kenapa banyak berzikir? Ya, itu pengimbangnya begitu. Ya, makan minum juga begitu kan. Mungkin kita banyak mengkonsumsi juga makan yang haram. Nah, bagaimana pengimbangnya? Ya puasa. Ya, jadi puasa kita begitu kan. Kalau bisa puasa itu kalau dapat Senin Kamis. Ya, kalau misalnya yang harian. Atau puasa dalam sebulan itu 3 hari. Ya, yang disebut dengan Ayyamul Bid. Ya, Nabi itu selalu membiasakan begitu, ya. Kebaikan ya kalau ada orang yang berpuasa setiap bulan itu di hari-hari yang disebut Ayyamul Bid 13, 14, 15 ya bulan Hijriah. Ya, disebut Ayyamul Bid karena bid itu terang benderang artinya. Jadi kalau malam hari itu kita pada tanggal 13 itu melihat ke angkasa begitu ya, ke cakrawala di malam hari, itu bulan itu sangat indah. Di bulan purnama. Ya, nah sempurnanya pada yang ke-15 itu. Itu betul-betul full begitu ya. Makanya orang sering mengibaratkan wajah dia bagaikan bulan purnama. Nah, gitu kan. Senang dipandang itu maksudnya, senang dipandang. Dia orang menggambarkan kecantikan dan kegagahan itu dengan bulan. Tapi umumnya bulan itu ke wanita ya, enggak tahu juga kenapa ke wanita gitu kan. Ke laki-laki enggak ada wajahmu seperti matahari, enggak ada gitu. Enggak ada cuma seperti bulan gitu ya. Nah, ini itu yang pertama ya, yatsluna kitab Allah. Kemudian yang kedua, wa aqamus shalah. Jadi penggunaan kata-kata aqama, qiyam itu menandakan ada di situ power. Ya, ada power di situ. Usaha keras. Kenapa? Karena ketika kita melaksanakan sholat itu godaannya luar biasa. Ya. Jadi setan itu menggoda manusia itu setiap detik ya. Jadi bukan lagi hitungannya menit itu, detik ya. Jadi jangan sampai sedetik aja kita lengah gitu kan. Ya udah, dibawa pikiran kita itu. Ya. Misalnya ini sederhana saja lah misalnya, apalagi kita misalkan sholat ya di masjid yang di situ orang parkir segala macam, tiba-tiba ada bunyi alarm berbunyi gitu kan, bunyi alarm. Kira-kira orang yang sholat itu bisa khusyuk nggak? Setidak-tidaknya ini mobil saya atau bukan? Nah gitu, muncul begitu. Nah kalau kita sudah buka ruang itu, dia cari lagi gitu. Ya, sampai nanti pikiran kita dibawa kemana urusan-urusan ya, sampai ke urusan politik, urusan ekonomi dan segala macam. Ya, muncul dalam sholat. Ya, sampai bahkan dompet yang hilang pun bisa teringatnya dalam sholat begitu. Ya, kalau mahasiswa lagi ujian gitu kan, dalam sholat baru ingat, aduh, memang ini jawabannya yang betul gitu kan. Ya, muncul itu godaan betul. Khusyuk itu memerlukan perjuangan, ya. Makanya kan iqamatis sholah, mendirikan sholat. Ya, jadi betul-betul kita berjuang begitu untuk khusyuk.
Ya, nah itu makanya di sini orang yang sholat itu dia sedang berbisnis dengan Allah. Bahkan disebut dengan mi'rajul mu'min. Jadi sholat itu seperti mi'rajnya orang beriman. Mi'raj itu kan naik ke atas berjumpa dengan Allah. Nah ketika kita sholat itu maka kita sebenarnya sedang berkomunikasi dengan Yang Maha Kuasa. Maka tidak boleh ada intervensi. Ya, kalau ada orang yang lewat di depan kita, kita lagi sholat, itu harus dihalangin dengan tangan kita, jangan dengan kaki. Jatuh dia nanti. Ya, jangan dengan tangan. Ya, cuma kebetulan dia orang Bogor, kiranya salaman. Ya, kan ada orang gini kan, enggak punten katanya kan. Ya. Nah itu, jadi itu tujuannya sebetulnya apa? Karena enggak boleh. Ya, lebih baik ya menunggu 40 tahun katanya begitu kira-kira lah gitu ya daripada melewati orang. Cuman kalau kondisi-kondisi darurat ya apa boleh buat. Ya seperti misalnya di Masjidil Haram. Nah itu memang enggak bisa. Ya harus lewat itu. Kalau enggak bisa tertahan ya, enggak bisa keluar nanti dari saf itu. Kalau kita enggak melewati gitu ya, orang yang lagi sholat pun begitu, karena keluar dari masjid. Nah jadi iqamatus sholat sampai kepada suatu standar. Apa standarnya? Khusyuk. Ya, jadi kalau kita sudah sampai kepada sholat khusyuk, maka sholat inilah yang mampu untuk memberikan sebuah kekuatan kepada diri orang yang sholat itu untuk terhindar daripada maksiat. Ya, terutama maksiat-maksiat besar. Kalau kecil biasanya masih terbawa juga begitu ya. Kalau maksiat kecil itu bisa terhindari, itu para ulama besar itu, ulama-ulama atau para penghafal Quran. Ya, penghafal Quran itu nggak boleh sedikit pun nggak boleh dia lihat yang haram itu. Kalau dia lihat yang haram, udah nggak bisa. Ya, saya coba gitu mahasiswa menghafal Quran. Ya, saya tugaskan menghafal 1 halaman saja atau 10 ayat saja. Surah Al-Kahfi biasanya saya suruh. Ya, 10 ayat pertama. Ya, 10 ayat pertama itu susahnya minta ampun. Ya, minta ampun. Susahnya begitu ya, sudah seminggu gimana hafal? Belum juga hafal. Begitu dibaca enggak sempurna bacanya. Tapi coba kita lihat santri-santri menghafal Quran. 1 hari bisa 1/2 halaman, ya, bahkan bisa 2,5 halaman. Kenapa dia bisa itu? Hatinya bersih. Ya. Makanya santri penghafal Quran itu, ya, itu enggak boleh baca koran, enggak boleh lihat TV. Ya, enggak boleh lihat HP yang ada game-gamenya. Kalau itu sudah dilihat, udah kacau. Ya, kacau. Maka coba pergi ke pesantren Quran. Tanya, bagaimana cara kok anak ini bisa hafal Quran begini? Enggak ada lagi yang dilihatnya itu. Ya, jadi kalau kita tanya yang hafiz cilik itu kan sekarang tuh ada Ramadan ini kan ada hafiz cilik ya. Dulu waktu Syekh Ali Jabir juga kan kita lihat itu. Itu ternyata anak-anak yang hafal Quran itu bahkan ada yang 5 tahun, 6 tahun sudah hafal Quran itu memang enggak ada bersentuhan dengan komunikasi media-media itu enggak ada. Kalau bersentuhan udah enggak mungkin, susah. Ya, kenapa? Karena terganggu, ya, terganggu. Nah, kalau misalnya Bapak-bapak misalnya ingin betul-betul bisa membaca Al-Qur'an, membaca sajalah gitu kan. Bisa enggak menghindari itu? Ya, melihat berita-berita, membaca berita-berita gitu. Fokus Al-Qur'an saja. Wah, kalau bisa itu Pak yakinlah 1 hari bisa, dalam 2 hari 3 hari bisa khatam. Ya. Tapi kalau misalnya kita sudah banyak lihat itu kan, udah enggak bisa. Mata kita itu menolak dia. Ya, berat dia. Ya, berat mata itu. Ya, baru 1 halaman, 2 halaman sudah begini nih. Sudah berat sekali. Ya. Kenapa? Karena ada sesuatu di dalamnya itu yang menghalanginya, menghambatnya begitu. Nah, jadi kita kembali kepada sholat ya, wa aqamus sholah. Nah, kemudian yang ketiga adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Jadi menginfakkan dari sebahagian rezeki yang kami berikan. Jadi apa yang kita miliki, harta itu sebetulnya adalah sarana wasilah yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah kepada Allah. Bukan untuk disimpan-simpan. Ya, orang kan banyak sekarang ini menyimpan, uangnya ada triliunan. Buat apa uang triliunan? Kalau hanya di atas kertas. Ya. Tidak akan menjadi harta dia, yang menjadi harta kita itu adalah yang kita infakkan jalan Allah. Maka dibolehkan seseorang menjelang meninggal itu berwasiat untuk diwakafkan 1/3 daripada harta peninggalannya. Supaya apa? Supaya itu menjadi harta dia. Supaya jangan menjadi harta ahli waris semua. Ya, jadi dia boleh berwasiat 1/3 dari harta papa ini atau mama, ya, itu diwakafkan untuk pembangunan masjid ini, untuk pembangunan madrasah, ya, diwakafkan. Itu menjadi harta dia, mengalir terus pahalanya begitu. Ya, tapi kalau cuma ditinggalkan, udah dinikmati oleh anak-anak, ya, oleh ahli waris. Kita tetap mempertanggungjawabkan semuanya itu, tapi nggak mendapatkan hasil apa-apa. Kecuali kalau anaknya soleh, mengerti dia, makanya setiap dia mendapatkan salary atau mendapatkan uang dari usaha bisnis yang melanjutkan bisnis ayahnya. Nah, setiap hari Jumat misalnya dia
dia infak begitu ya, tapi atas nama ayahnya. Ya Allah terimalah itu ayah saya. Keropak lewat kan. Nanti satu lagi dia tahan dulu keropaknya. Ya, ambil lagi 5 lembar yang merah-merah itu. Ya, ini baru untuk saya. Ya Allah, ini 5 lembar pertama ini adalah untuk ayah saya, untuk ibu saya. Diniatkan begitu. Ya, jadi kita boleh itu. Kalau bapak-bapak yang cerdas, ya, anaknya sudah ada usaha, yang biasa transfer uang setiap bulan, nanti pesanin. Walaupun papa sudah meninggal, mama sudah meninggal, kalian tetap transfer. Hah, untuk apa Pak transfer? Transfer berapa biasanya? Oh 1 juta. 1 juta itu kasihkan ke masjid. Ya, Asopia, nah, misalnya gitu kan. Pokoknya transfer ke situ supaya dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Nah, jadi tetap terus gitu. Apa namanya amaliah kita itu dengan anak yang soleh, tapi kalau anak yang soleh mana begitu ayah meninggal dia harta diperebutkan, ya kalau syukur-syukur mereka akur-akur saja, bahkan tidak sedikit yang berujung dengan di pengadilan, anak menuntut, ibu menuntut, ya saudara menuntut, bahkan ada yang bertumpah darah segala, ya karena sebidang tanah misalnya begitu kan, harta peninggalan ya yang ditinggalkan oleh almarhum menjadi fitnah dalam kehidupan. Nah ini oleh karena itu kita infakkan sebahagian, ya di dalam ayat ini wa mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Sirran itu orang nggak tahu. Nah kalau sekarang udah mudah itu, ya orang nggak tahu, bahkan istri pun juga nggak tahu, tinggal ngambil itu aja, ya apa namanya SMS banking gitu kan, mobile banking gitu, ya udah transfer gitu kan ke ini ke sini. Bahkan setiap Jumat kalau dapat kita transfer, ya tidak mesti langsung begitu kan, transfer kemana gitu. Kalau saya sih menganjurkan itu ke Baitul Quran, maksudnya ke rumah-rumah yang di situ ada pembinaan Al-Quran, pesantren Quran. Ya, kenapa? Karena itu bermanfaat untuk kedepannya. Ya, atau pembangunan masjid yang sedang dibangun juga tidak ada masalah. Ya, yang penting untuk kepentingan kemaslahatan umat. Ya, itu nama sirron. Alaniyah ya terang-terangan orang lain tahu. Ya, sebulan menyumbang sekian, nah, itu namanya alaniyah. Ya, ada yang sirron walaniyah, tergantung daripada niat. Nah, sinilah peran niat itu sangat menentukan sekali. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi seorang itu tergantung niat begitu, apa yang dia lakukan itu. Nah, jadi ini adalah orang berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengatakan yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itu sedang melakukan bisnis yang tidak ada ruginya. Enggak ada ruginya. Ya. Dan nanti di hari akhirat liwafiyahum ujurahum. Allah sempurnakan balasan pahalanya. Ya. Jadi pahalanya sempurna, tapi kemudian wa yazidahu min fadlih, ditambah lagi ya dari karunia-Nya Allah. Nah, inilah Allah itu maha pemurah ya. Jadi rahman dan rahimnya Allah itu luar biasa kepada hambanya. Makanya kalau ada hamba Allah yang tidak bersyukur itu memang pantas begitu. Ya, mendapat azab. Ya, enggak mensyukuri nikmat begitu ya. Sudah begitu Allah memberikan peluang, masih juga tidak mensyukuri nikmat. Ya, masih saja kufur kepada Allah. Nah, keluarlah ayat dalam Quran surah Ibrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nah, gitu kan. Jadi kalau kamu mensyukuri nikmat, ya aku akan tambah kenikmatan tersebut. Jadi caranya bagaimana? Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah. Rasulullah SAW itu kan menganjurkan kepada kita itu untuk mensyukuri seluruh persendian kita. Kita kan persendian kita kalau dihitung ada 360. Ya, 360 persendian, mulai dari gini jari ya, bisa digerakkan begitu kan, dilangkahkan, itu luar biasa itu. Jadi kalau kita bisa menggerakkan semua persendian kita, kaki bisa digerakkan, tangan bisa digerakkan, itu nikmat yang luar biasa. Coba tanya kepada orang yang tangannya kaku. Ya, kaku tangannya nggak bisa kena asam uratnya tinggi gitu ya, nggak bisa digerakin. Kaki nggak bisa dilangkahkan sakit. Ya, asam urat kakinya kambuh. Ya, pinggang sakit. Ya, lutut sakit. Nggak bisa apa-apa. Naik tangga apalagi. Wah, siksaan luar biasa. Ini kita tidak bisa. Nah, bagaimana mensyukurinya? Cukup dengan 2 rakaat duha. Ya, jadi sholat duha 2 rakaat minimal. Kalau dapat 8 rakaat, ya. 8 rakaat kalau dapat begitu ya, 8 rakaat. Ya, tapi minimal 2 rakaat duha itu sudah cukup mensyukuri nikmat persendian kita. Makanya kenapa sholat duha dikatakan sholat membuka pintu rezeki? Karena orang yang melakukan telah mensyukuri nikmat dan berlaku ketentuan Allah. La in syakartum la azidannakum. Nah, itu maknanya. Ya. Jadi kalau misalnya kita berdoa, ya itu doanya luar biasa itu. Ya, jadi jangan disalahpahami doanya. Kan ada doanya, ya Allah kalau dia haram halal. Maksudnya itu begini, rezeki itu kan ada halal haramnya. Jadi dari semua itu kita minta pilihkan saya yang halal ya Allah begitu kan.
Kalau dia ada misalnya di langit, turunkanlah begitu kan. Kalau di bumi, ya munculkanlah. Itu maknanya kita itu berharap kepada Allah. Ya, berharap kepada Allah. Ya, jadi supaya apa? Supaya Allah limpahkan rezeki kepada kita. Karena kita menyadari bahwasanya kita ini marzuk. Yang razik adalah Allah. Ya, bahkan disebut dengan khairul razikin. Ya, sebaik-baik pemberi rezeki. Karena Allah tuh tahu, bulan ini saat ini rezekinya segini yang pas. Kalau dikasih lebih nanti ya jadi kufur dia nanti. Ya, kan ada juga kan orang-orang dikasih rezeki malah setelah itu jarang ke masjid. Dan itu pernah kejadian di zaman Nabi. Ya, namanya Sa'labah. Sa'labah itu kalau sudah subuh buru-buru pulang. Panggil Rasulullah. Ya, Rasulullah itu kan menghadap ke jamaah dia tahu. Ya, jadi kalau imam itu melihat jamaah itu salah satunya juga ada dalam rangka absen juga secara nggak langsung. Ya, Sa'labah buru-buru panggil, Sa'labah, kamu kok buru-buru? Ada apa? Ya Rasulullah, ini sarung ini mau saya dipakai istri saya untuk sholat. Kalau enggak nanti dia menunggu saya, nggak ada lagi. Jadi saking miskinnya lah gitu. Sampai sarung pun berdua. Ya, nah saat dia minta doa ke Rasulullah. Ya doakan saya Rasulullah, mudah-mudahan rezeki saya bertambah. Oh iya saya doakan. Kasihlah kambing 2 ekor. Nih kamu gembalain. Nah gitu kan. Kasih modal gitu. Ya tidak hanya doa saja gitu kan. Kasih modal. Ternyata berkembang. Ya kambingnya itu beranak, ada yang kembar 2, 4 segala macam. Selepas itu udah nggak pernah lagi ke masjid. Ya. Heran Rasulullah, mana Sa'labah? Kok nggak pernah lagi, jarang ke masjid? Tanya sahabat, mana Sa'labah? Sehat nggak dia? Sehat Rasulullah. Terus kenapa nggak ke masjid? Oh sekarang lagi bisnisnya luar biasa. Ya kambingnya banyak gitu ya, dombanya banyak. Ya sehingga nggak sempat lagi ke masjid. Kalau begitu sampaikan salam saya ya ke beliau. Sampaikanlah, negatif thinking dia. Oh rupanya Nabi mentang-mentang beliau yang ngasih saya kambing dulu mau minta bagian katanya. Ya pakai pesan-pesan segala katanya. Terang-terangan aja lah minta. Pokoknya dia buruk sangka lah ke Rasulullah. Ya menurut riwayat meninggal dalam keadaan fasik. Ya meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah SWT. Ya nah itu. Jadi itu kisah itu bisa terjadi juga pada sekarang ini. Orang yang tadinya begitu dia anjlok usahanya kan, rajin ke masjid. Ya Allah. Begitu dibukakan lagi, jarang lagi ke masjid. Kenapa Bapak nggak ke masjid lagi? Aduh sibuk sekarang katanya. Toko saya ada 5 sekarang. Jadi harus kontrol semuanya. Jadi nggak sempat lagi. Ya, nah itu. Jadi oleh karena itu kita harus kembalikan kepada Allah SWT dan bersyukur pada Allah. Yang mudah-mudahan dengan demikian kita ini menjadi hamba Allah yang selamat dunia dan selamat akhirat. Ya, jadi kembali kepada tadi. Lisan yang berzikir itu merupakan karunia Allah. Ya, kenapa? Karena dengan berzikir itu kita akan selamat dunia dan akhirat. Ini kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan di 10 penghujung ya terakhir ini kita semakin meningkatkanlah ya tilawah Quran kita, doa zikir kita, infak sedekah kita yang kita tingkatkan karena ini adalah momentum yang sangat berharga sekali. Berbeda nanti nilainya setelah Ramadan. Ya, jadi amal ibadah kita ini Ramadan itu dilipat gandakan oleh Allah sangat ya luar biasa banyaknya. Ya, maka kita tingkatkan ibadah kita yang mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang beruntung. Demikian jamaah sekalian dirahmati oleh Allah. Mari kita akhiri kajian kita di pagi hari ini dengan baca doa Qaftul Majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.